Identifikasikan strategi pelibatan komunitas. Tadi kan Bapak Ibu sudah mensimulasikan. Sekarang Bapak Ibu identifikasi aktor-aktor penting untuk dilibatkan dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Bapak Ibu bisa buka kembali 5 komunitas yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, Bapak Ibu tadi juga sudah menjadi salah satu dari aktor mereka. Yang kedua, tentukan bagaimana strategi Bapak Ibu agar dapat melibatkan mereka dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Tadi juga beberapa ada yang di kota strateginya seperti itu, yang ada di perkampungan strateginya seperti itu. Silakan Bapak Ibu juga setelah simulasi ini usahakan juga Bapak Ibu langsung mempraktekkannya di masing-masing sekolah. Nah, namanya kita komunikasi itu pasti ada yang namanya tantangan yang terjadi. Nah, tadi ada beberapa masukan seperti harus ada surat undangan terlebih dahulu, itu kan tantangan. Sampai Bu RT bilang, saya baru bangun, kenapa dapat undangan dadakan? Nah, itu kan tantangan. Besoknya mungkin bisa lebih ada persiapan terlebih dahulu. Nah, disitu kan kita harus cari solusi dari tantangan itu. Nah, ini kita sudah melakukan ini. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu tetap mempertimbangkan berbagai kebijakan program pemerintah yang ada saat ini dan tetap melibatkan murid dalam perencanaan program kegiatan Bapak Ibu? Tadi kan Bapak Ibu juga pasti namanya koordinasi, komunikasi, pasti ada yang namanya umpan balik atau kebijakan. Misal kebijakan dari kepala sekolah, kebijakan dari masyarakat, kebijakan dari keluarga, mungkin ada usulan, oh saya mau membantu ini, aku mau sponsor ini, atau saya pengen melibatkan diri saya kegiatan itu kan pasti ada. Nah, usahakan keterlibatan itu tetap Bapak Ibu pantik biar dalam wujud apa seperti itu. Yang kedua, menurut Bapak Ibu bagaimana mendorong student agency dapat meningkatkan penumbuhan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif untuk keluarga satuan pendidikan. Jadi kan kita tidak hanya Trisentra itu kan tidak hanya satu saja. Trisentra kan ada 3, ada sekolah, keluarga, masyarakat. Artinya kita harus bisa melibatkan keseluruhan. Nah, ini juga ada beberapa refleksi nih, pertanyaan refleksi untuk pengawas sekolah. Nah, ini mungkin bisa ditanyakan kepada pengawas sekolah, bagaimana sih peran dalam mendukung dan mendorong student agency ini, terus bagaimana keterkaitannya. Nah, selanjutnya kita refleksi PTM 3. Kenapa sih Bapak Ibu penting mempelajari refleksi ini? Supaya Bapak Ibu dapat merefleksikan pembelajaran yang didapat selama PTM ke-3. Nah, coba ada yang mau merefleksikan setelah pembelajaran PTM 3, saya akhirnya paham mengenai apa? Yang mau siapa? Setelah pembelajaran PTM 3, saya akhirnya mampu melakukan apa? Oke Pak Mu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan tentang refleksi yang pertama setelah pembelajaran pada PTM 3, jadi saya akhirnya bisa memahami yang pertama tentang pengambilan sebuah keputusan. Jadi ketika sebuah pengambilan keputusan itu minimal ada
tiga asas yang harus terlibat itu. Yang pertama adalah berpihak pada siswa, yang kedua adalah berlaku secara universal, kemudian tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berikutnya adalah kemampuan memahami yang mana daripada aset atau kelebihan, kemudian yang mana yang masuk dalam kaitan daripada defisit atau kekurangan, terus bagaimana memanfaatkan aset yang ada dalam lingkungan kita. Kemudian selanjutnya tentang bagaimana pengaturan perubahan bagja ya. Yang kemarin kita sudah bahas juga tentang bagaimana apa bahasanya kemarin tentang pengaturan bagja itu perubahan prakasa perubahan. Nah, jadi setelah PT pertama kita membuat bagja seperti saya kemarin kan memang ada kesalahan. Dari PT pertama itu saya buat bagja, akhirnya kemarin terpecahkan bahwa ternyata di sini kesalahan saya. Setelah beberapa waktu bimbang, nah ini kok kenapa begini? Setelah langkahnya tidak seimbang, ada hari masyarakat, ada hari kanan, jadi kok timpang begitu. Makanya kemarin saya ternyata dari pernyataan prakasa saya itu yang akhirnya melakukan perubahan. Kemudian yang terakhir ini adalah tentang keterlibatan daripada komunitas dalam pendidikan ya, atau yang tadi tentang sentra pendidikan ada di situ dari sekolah sendiri, kemudian ada dari keluarga, terus ada dari masyarakat. Itu sih. Terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan Bu Dev. Baik, setelah mempelajari PTN 3 ini, saya akhirnya memahami bahwa kita dapat menjadikan murid itu sebagai pemimpin bagi proses dalam pembelajaran. Nah, terus kita memberi kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kapasitasnya dan mengelola pembelajaran mereka sendiri sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang. Kemudian kita sebagai guru berperan sebagai pendamping agar pengembangan dari kepemimpinan mereka itu sesuai dengan kodrat, konteks dan kebutuhan mereka sendiri. Kemudian mengurangi kontrol berlebihan terhadap murid. Supaya mereka baik itu saja. Oke, terima kasih. Ada lagi selain Pak Bu Dev? Ada lagi yang mau memberikan refleksi? Tidak, cukup? Oke. Nah, di sini kita ada yang namanya poin-poin penting pembelajaran tatap muka hari ketiga nih. Yang pertama itu, ya betul, pembelajaran utama dari pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan adalah sebagai berikut. Sekolah sebagai institusi moral, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di situ kita pernah mempelajari nih di hari yang pertama ya tentang dilema etika dan bujukan moral. Kita ulas nih, kira-kira dilema etika dan bujukan moral itu seperti apa, Pak Riko? Kalau dilema etika itu terkait dengan sebuah masalah yang di dalamnya pertentangan nilai itu antara nilai yang baik dengan nilai yang baik. Sementara kalau bujukan moral ada pertentangan nilai yang satu nilai yang tidak baik atau tidak benar, yang satu nilai yang. Oke, terima kasih. Ya, sesuai juga tentang dilema etika ya Pak. Dilema etika versus dengan apa? Bujukan moral. Dilema etika benar? Benar versus benar. Ya, bujukan moral? Salah versus benar. Iya, oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya 4 paradigma nih. 4 paradigma dilema etika. Setelah Bapak Ibu mempelajari perbedaan dilema etika dengan bujukan moral, ada 4 paradigma dilema etika. Kira-kira apa ya Pak? Boleh sambil berdiri Pak Lingka.
Kebenaran melawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, jangka pendek dan versus jangka panjang. Oke, jelaskan satu aja Pak dari Pak ARF. Oke, baik, terima kasih. Kebenaran melawan kesetiaan. Yang poin kedua, di mana kebenaran ini maksudnya kalau dalam aturan itu kita melaksanakan aturan, tetapi anak ini tidak bisa mengikuti aturan, ya, tetapi dia sangat setia, ya, jadi kita melihat bahwa kesetiaan anak ini bagus. Jadi mau Setia dengan siapa? ya setia dengan misalnya ya sebagai guru. Kalau aturan di sekolah itu ya harus hadir, tapi ya mungkin dalam kehadiran 2-3 hari tidak datang lagi. Tapi karena kesetiaannya makanya mungkin nilainya di Guru itu ya, kasih nilai yang bagus ya. Untuk naik gitu. Ya, oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Berarti benar versus benar. Jadi ada kasus di tempatnya Pak Lingka ya. Itu yang poin kedua, benar apa tadi? Keadilan versus belas kasihan. Jadi ada anak yang tidak hadir, itu kan sebenarnya tidak baik ya Pak. Itu keadilan. Tapi karena mungkin gak hadirnya itu karena nolong orang tua atau apa ya? Gitu. Terus belas kasihannya kan ini karena anak ini tidak hadir tuh karena membantu orang tua bekerja mungkin. Akhirnya Pak Lika tuh kasihan. Akhirnya benar versus benar. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan nih, Bapak Ketua. Silakan disampaikan. Boleh maju. Ya. 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, kemudian yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Salah satu Pak. Ya, contoh salah satu 3 prinsip pengambil keputusan adalah berpikir berbasis peraturan. Kalau menurut saya tidak semuanya ketika kita mengambil keputusan harus berbasis peraturan, tetapi bagaimana kemudian yang paling penting adalah ketika itu baik dan tidak melanggar dan sedikit menabrak aturan tetapi tidak begitu fatal, bagi saya tidak menjadi persoalan. Yang jelas orientasinya adalah sekolah. Kalau contoh di sekolah Bapak yang berpikir berbasis peraturan. Ya, salah satu contoh berpikir berbasis peraturan adalah contohnya adalah ketika kemudian siswa tidak menggunakan seragam, karena aturannya adalah setiap siswa itu wajib menggunakan hari Senin wajib menggunakan pakaian OSIS, lalu menggunakan sepatu hitam. Tapi kadang-kadang karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga beberapa siswa tidak datang sekolah karena alasan hanya punya sepatu satu yang hitam atau punya sepatu hitam tapi sudah rusak sehingga dia tidak datang sekolah karena takut ketika dia menggunakan sepatu yang lain. Ya, begitu. Ya. Berpikir berbasis peraturan, artinya itu biar tidak ada benturan. Jadi di tempatnya Pak Nurul itu ada sebuah aturan yang dimana itu sekolahnya hari Senin itu harus menggunakan pakaian OSIS, terus sepatunya hitam, dan ternyata ada satu siswa yang tidak memiliki sepatu hitam dan akhirnya menjadikan dia itu takut itu. Dan mungkin di situ juga seorang guru itu juga harus berpikir, oh ini memang ada aturan seperti ini, tapi karena anak tersebut itu sebenarnya itu bukan karena melawan peraturan, tapi karena memang dia itu tidak memiliki sepatu itu. Nah, namanya berpikir berbasis peraturan juga di situ kan
kita kemarin belajar mengenai ini ya. Jadi di situ itu ketika kita berpikir berbasis peraturan itu ada sesuatu yang aturan tapi tidak selalu kita saklek di dalam aturan itu. Mungkin ada kebijakan yang dikeluarkan dari Bapak Ibu guru seperti Pak Nurul. Oh, itu anak karena nggak punya, bukan karena melawan aturan seperti itu ya Pak? Iya. Oke, kita melanjutkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan nih. Silakan dari Pak Mu. Baik, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang keempat pengujian benar atau salah atau uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji halaman dan uji panutan atau idola. Kemudian yang kelima adalah pengujian paradigma benar atau salah, prinsip pengambilan keputusan, kemudian investigasi opsi trilema, terus membuat keputusan dan setelah membuat keputusan ditinjau kembali ya, atau tinjau lagi keputusan Anda dan refleksi. Salah satu boleh dicontohkan? Baik, kalau mencontohkan salah satu, saya pilih yang keenam ini. Oh, karena boleh. Tentang prinsip pengambilan keputusan. Jadi tentang prinsip pengambilan keputusan itu tadi harusnya ada asas atau prinsip. Prinsip atau asas sama. Prinsip pengambilan keputusan yang pertama berarti harus berpihak kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah nanti dia bersifat menyeluruh atau lebih besar. Jadi keputusan itu semua untuk orang banyak. Ketika keputusan berkenaan dengan peserta didik berarti semua peserta didik. Terus keputusannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ada contoh Pak? Contoh Pengambilan keputusan yang tepat. Nah, pengambilan keputusan tepat. Nah, misalnya ketika kita sebelum melakukan pembelajaran kan pasti kita akan melakukan asesmen. Nah, dari asesmen itulah kemudian kita bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan yang kita ambil adalah berdasarkan daripada kebutuhan daripada siswa. Jadi keputusan kita yang ambil, yang pembelajaran kita terapkan itu nantinya kembali kepada siswa. Kemudian bersifat universal. Tentu sistem pembelajaran yang kita pakai atau gaya pembelajaran kita pakai itu menyeluruh kepada peserta didik, bukan hanya kelompok A, kelompok B, bukan hanya orang yang sudah bisa, ya sementara yang belum mampu memahami pembelajaran tercover. Yang kedua adalah tentu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang menjadi keputusan kita tentu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, siap. Terima kasih Pak Mu. Ada yang mau konfirmasi tentang tabel di depan? Aman? Aman? Aman. Kita lanjutkan nih. Pembelajaran utama nih di dalam PTM 3 dari materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya diantaranya adalah yang pertama ini ada pendekatan berbasis aset. Kita juga kemarin belajar mengenai pendekatan berbasis aset. Kita harus lihat nih apa-apa saja yang menjadi aset kita. Kita melaksanakan kegiatan apa nih? Wah, ternyata di lingkungan sekolah saya ini loh yang mendukung kegiatan saya, ini loh aset ini loh. Nah, itu berbasis aset di sini artinya kita lihat mana yang kira-kira aset yang mendukung dan aset itu adalah yang positif. Itu jangan sampai keliru dengan konsep defisit ya. Kalau aset itu adalah gundukan, positif, kekuatan. Tapi kalau defisit itu adalah yang kekurangan. Gitu. Oke, pendekatan berbasis aset merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk
memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Nah, selanjutnya pendekatan PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset. Kita juga kemarin sudah mengklasifikasikan bersama ya Bapak Ibu. Nah, di sini menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan, terus-menerus. Tidak hanya kegiatan itu dilaksanakan hanya sekali, tapi berkelanjutan karena itu bernilai positif seperti itu. Nah, PKBA berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki. Jadi Bapak Ibu ketika melihat atau membuat kegiatan juga harus melihat aset-aset nih. Kira-kira saya membuat kegiatan ini, aset-aset yang ada di sekolah bisa dimanfaatkan tidak ya? Oh, ada aset ini, besok saya akan membuat kegiatan ini. Nah, itu memanfaatkan aset yang ada. Misal melihat sesuatu, oh ini jadi aset nih di dalam kegiatan saya, besok berarti saya akan melakukan kegiatan ini. Nah, selanjutnya 7 aset atau modal utama. Di antaranya adalah manusia, sosial, fisik, alam atau lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Nah, di sini kita itu melihat nih dari segi manusia. Manusia juga bisa menjadi aset dan juga jadi defisit. Nah, kita harus kenali dulu. Oh, ini modal manusia yang bentuknya aset tuh yang seperti ini. Kepala sekolah yang bijak, kepala sekolah yang memotivasi. Tapi ada kepala sekolah yang arogan. Ini defisit atau aset? Defisit. Oke. Rekan guru yang kreatif defisit atau aset? Aset. Oke, rekan sejawat yang gercep aset atau defisit? Aset. Oke, murid pemalu aset atau defisit? Defisit. Murid yang aktif? Aset. Oke, Bapak Ibu udah paham lah mengenai itu. Nah, selanjutnya sekolah wajib membangun ekosistem nih yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Di kegiatan Bapak Ibu waktu membuat Bagja pun tercantum ya profil pelajar Pancasila. Kira-kira nih profil pelajar Pancasila itu ada apa aja Bu Eka? Beriman, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus mandiri, kreatif, berkebinekaan global, bergotong royong. Kreatif. Ada 6, oke. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Ada lagunya? Siapa yang tahu? Ada lagunya? Na 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 Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa,
3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Gitu. Nah, kira-kira di kegiatan Bapak Ibu yang dibuat di dalam baca sudah semua ya? Iya, ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan untuk jenisnya pun Bapak Ibu sudah bisa mengklasifikasikan semua ya? Ya, ada 3 jenis nih. Apa saja yang kira-kira? Ada ya, kokurikuler, intrakurikuler, ekstrakurikuler. Oke, sekarang saya pengen dengar lingkungan. Karakteristik lingkungan ada berapa? 9. Ada 7. Boleh sedikit Pak, maju Pak. Maju Pak, silakan. Maju Pak. Silakan Bapak. 7. Benar 7. Ada 7. 1. Lingkungan yang lingkungan Membuka berpikir dan lingkungan yang menumbuhkan Pola pikir dan emosi. Ada yang lingkungan yang menunjukkan siswa yang aktif. Saya kepala dulu. lingkungan yang melatih Nih, coba baca. 1. Lingkungan yang menumbuhkan pola pikir dan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan mencapai tujuan. 4. Lingkungan yang melatih penerimaan dan pemahaman kekuatan. Yang 5. Lingkungan yang membuka harapan dan impian bermakna. 6. Lingkungan yang menumbuhkan keterlibatan murid secara aktif. Yang terakhir, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh. Oke, berikan satu contoh lingkungan karakteristik yang di sekolah Bapak atau program Bapak. Oke, ya, lingkungan yang melatih penerimaan dan pemahaman kekuatan. Kalau saya melihat di kota sekolah itu ada, makanya saya manfaatkan untuk macam jaringan internet ada, lab ada, terus guru-gurunya juga ada yang punya potensi. Jadi saya mengadakan program tentang pembelajaran krisis yang berbasis IT. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ternyata Bapak Ibu sudah menerapkan semuanya di kerja Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih, pembelajaran yang utama lagi nih di dalam PTM 3 itu ada yang namanya kepemimpinan murid. Nah, kepemimpinan murid itu yang seperti apa sih? Ada 3. Apa? Voice. Dan ownership. Iya, apa itu? Voice adalah suara. Jadi suara ini adalah tentang ungkapan yang mengandung nilai-nilai, ide-ide, apa yang berasal dari siswa sendiri. Jadi mungkin ada idenya atau ada ungkapan-ungkapan nilai yang mereka inginkan, yang mereka diberikan kesempatan untuk mengungkapkan itu. Kemudian untuk pilihan, ya jadi sebagai pemimpin pembelajaran tidak bisa mematok sebuah sistem, tidak bisa mematok sebuah keputusan, tetapi itu harus memberikan pilihan kepada peserta didik. Karena peserta didik beragam ini, maka kita tidak boleh mematok satu cara saja, tetapi memberikan beberapa pilihan sehingga siswa bisa memilih yang sesuai dengan dia. Kemudian ownership. Jadi ketika siswa sudah menyalurkan aspirasinya, keinginannya, maka dia akan merasa memiliki bahwa itu adalah kenapa hal itu terjadi, karena keinginan saya.
Kenapa seperti ini? Karena itu memang berasal dari keinginan saya, maka dia akan merasa tanggung jawab. Nah, ketika rasa tanggung jawab, maka dia akan senang bahwa ya, apa yang dilakukan dia sudah puas dengan kegiatan itu karena memang berasal dari diri sendiri. Ya, betul sekali. Oke, ternyata sudah paham semua ya. Nah, artinya kita namanya seorang guru itu harus terus belajar dan belajar itu. Untuk ya, silakan bagi Bapak Ibu yang mau istirahat, dipersilakan istirahat terlebih dahulu. Nanti kita setelah sesi istirahat ada penjelasan aksi nyata pasca PTM 3 dan persiapan PTM 4. Silakan istirahat. Apa Joy mau lontar? Bisa ini hasil karyanya. Apa silakan. Mbak Joy besok mau ada kegiatan atau tidak? Besok sudah balik. Oh, balik. Masih yang sudah ke Soalnya kan saya tanggal 20 dia toh, jadi teman-teman tuh mau mengajak ini ke TikTok. Nah, kalau Pak Joy sama Mbak Nasa masih ada saya di sini, mari bersama-sama. Mari bersama-sama. Oke, silakan. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu bisa istirahat. Lontar buatan Ibu Dev. Itu masih ke-record. Nah, ini adalah lontar makanan khas mana Bu Dev? Oh, ini yang membuatnya ini pembuat lontar. Oh, kayak mana fak-fak, enak nggak ya? Kita cicipin yuk. Itu kalau taruh keju di atas lebih enak. Seperti ini aja udah enak. Ini lontarnya. Oke, luar biasa sekali. Wah, banyak sekali nih Bu Dev. Enak, silakan. Selamat menikmati, selamat istirahat.